Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Ulang lagi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana? Bab al-halu. Oh, ya. Babul hali. Adapun ini itu bab hal. Al-halu ada hal. Wal ismul mansubu itu dianya hal itu isim yang dinasabkan akan isim. Al-mufassiru yang menafsirkan akan dia isim. Lima imbahama bagi mama yang jelas dianya ma jelas dari apa kita lihat dari eh, apa kemarin Ustaz? Perilaku. Perilaku Hmm. dari perilaku. Yakni bermaksud dianya musannif annal hala bahwasanya hal itu buah dianya hal isim al al mansubu yang dinasabkan akan dia isim al mufassiru yang menafsirkan akan dianya isim li hayati sahibihi. Menafsirkan bagi apa bagi perilaku sahibnya hal Sahibnya isim di sini ya. sahibnya isim Hmm. indah husuli eh, kemarin indah Nah, hay'ah. Hal keadaan hay'ah. Nah, hal hal keadaan hayah perilaku eh, ketika usuli makna amilihi ketika tercapailah oleh makna amilnya isim hmm. amilnya isim Hmm. bahwa Maka dianya isim. Yang isim itu hal. Maka dianya isim hal. Atau dianya hal. Itu menjadi wasaf pada makna. maka dianya isim atau dianya hal wasfun fil makna itu menjadi wasaf eh, wasaf pada apa pada makna disohibihi eh, wasaf bagi apa? Bagi sohibnya isim Hmm. eh, Itu qaidun kaidun. Hmm. itu kait bagi amilnya isim. Hmm. Nah, itu. Saya jelaskan dikit. Nahu ja'a Zaidun rakiban. Halnya ini satu isim. Rakiban isim. Mansub, rakiban mansub. Mufasir, isim yang menjelaskan perilaku sahibnya isim. Rakiban menjelaskan perilaku Zaid. Perilaku Zaid kapan? Endah husuli makna amel. Ketika terjadi makna amel. Ketika terjadi makna ja'a pada Zaid. Amel Zaidun ja'a. Jadi rakiban menjelaskan Zaid. Bukan Zaid secara mandiri, bukan. Zaid ketika dikaitkan dengan ja'a. Datanglah si Zaid. Keadaan si Zaid. Keadaan si Zaid ketika datang. Nah itu. Hal keadaan si Zaid ketika datang. Itu berkendara. Itu makna indah husuli makna amel. Dia menjelaskan perilaku sahibnya, perilaku si Zaid ketika terkaitan dengan amel. Ketika Zaid terkait dengan ja'a. Maka isim yang menjadi hal tadi yaitu rakiban. Itu menjadi sifat pada makna bagi sahibnya isim. Seolah-olah rakiban menjadi sifat Zaid. Zaid yang berjalan, Zaid yang menunggangi. Menjadi kait bagi amelnya isim. Maknanya rakiban kayak secara makna sifat Zaid, tapi sifat Zaid ketika Zaid ini berkaitan dengan ja'a. Nah, sifat Zaid ketika dia datang. Bukan sifat Zaid tanpa melihat ja'a, enggak. Nah, karena sifat Zaid tentunya banyak. Nah, tapi di sini rakiban itu sifat Zaid ketika dia datang. Nah, itu. Nah, ini saya baca. Fadzaidun. Fazaidun maka ada Fazaidun fa'il ja'a itu fa'il ja'a warokiban dan ada warokiban halul minhu itu hal darinya si Zaid hasola biha bayanu hayati tercapai dengannya hmm, Dengannya hal. dengannya hal tercapai dengannya hal oleh eh, penjelasan keadaannya si Z Ya. perilakunya si Z Ya.
indal muji'i eh, ketika datangnya si Zaid, Ya, fahiyya maka ada dianya si Zaid halun hal bisa ini dari fa'il. Maka dianya rokiban, maka dianya rokiban halun itu hal bisa fa'ili dari fa'il. Wa nasibuhu al-fi'lul mazkur qablahu, dan adapun yang menasabkannya hal hal rokiban itu fi'il yang disebutkan akan jadi fi'il eh, sebelumnya yang ada ianya fi'il itu sabit sebelumnya eh, hal atau fa'il rakiban. Nah, sebelumnya hal atau rakiban. sebelumnya hal. Rakiban itu hal dari Zaid. Yang hasillah dengannya hal oleh menjelaskan perilakunya si Zaid. Perilaku ketika datang si Zaid. Maka dianya rakiban itu hal dari fa'il. Yang menasabnya rakiban itu fi'il yang disebutkan akan ya fi'il sebelumnya rakiban kan. Yani ja. Nah, itu aja. Balik ke rakiban boleh. Wa qad ta'til halu minal maf'uli, dan kadang-kadang datanglah hal datang dari apa dari maf'ul, kama zakarahu fi qawlihi, sebagaimana ma yang menyebutkan ianya musannif akan nyama dengan perkataan yang musannif warakibtul farsa musrojan, Hmm. dan aku mengendarai kuda, dan aku kendarai akan kuda hal keadaan kuda itu yang berkelana, Ya, yang diberi pelana ya. yang Ini diberi kalau kelana. kalau mau lengkap lagi aku menunggangi akan kuda. Hal keadaan kuda yang aku tunggangi. Kan tadi kan? Jadi hal kepada sahib ketika sahib terikat dengan amel ya. Hal keadaan kuda, kuda yang aku tunggangi. Tapi itu kan kepanjangan, kita udah paham. Aku menunggangi akan kuda itu. Hal keadaan kuda itu yang aku tunggangi, itu musrajat, yang diberikan pelana. Nah, terus, Fal farqu ma- fal fal far fal farasu, maka adapun kata al farasu maf'ulur rokibtu, itu maf'ul dari fi'il rokibtu. Wa musrojan, dan adapun musrojan halun minal farasi, itu hal dari faros. Bahwa maka dianya faros, maka dianya musrojan halun itu hal minal maf'uli dari maf'ul. Wa nasibuha, dan adapun yang menasabnya hal al fi'lul mazkur qablahu, itu fi'il disebutkan akan fi'il yang qablahu yang ada ianya fi'il tapi sebelumnya eh, sebelumnya hal atau sebelumnya musrajat. Maknanya oh rakib tuh. Musrajan hal kepada farasa. Amel farasa siapa? Rakib tuh. Berarti amel hal. Amel musrajan rakib tuh juga. Karena amel hal itu, amel sahibnya. Amel sahibnya. Nah, sohib hal al farosa. ya. Amel farasa rakibah kan? Karena farasa maf'ul rakibah. Yang menasabkan farasa rakibah berarti yang menasabkan musrajan rakibah juga. Di belakang rakiban hal kepada Zaidun. Yang merafakkan Zaidun ja'a berarti yang menasabkan rakiban ja'a juga. Jadi amel hal itu sekaligus amel sahibnya. Jadi Kalimat apa? Gimana? kayak antara hubungan fa'il dan maf'ul. Ah, enggak juga. Maknanya begini, ini bahasa umumnya kan. Kita lihat amel. Amel itu kan kalimat yang mempengaruhi kalimat lain. Misal kita hal kepada khobar. Yang merafakkan khobar, mubtada. Berarti yang menasabkan hal mubtada juga. Ya bolehlah kita sebut gitu. Jadi kaidahnya
Siapa yang beramal pada hal? Kita lihat yang beramal pada tempat halnya siapa? Sahib hal. Nah, artinya musrajan bukan dinasabkan oleh farasa, bukan. Dinasabkan oleh rakibah, fi'il. Oke, lanjut. Walakit, tapi bagaimana cocokkan yang kayak dari atas tadi? Eh, Gimana? yang Rokibtul Farsam Surajan. Bagaimana cara mencocokkan kaidah yang di atas tadi? Eh, yang Yang mana? qaidun li amin. Nah, sama. Jadi musrajan ini hal kepada farasa, tapi bukan farasa kuda secara lepas. Farasa ketika diikat dengan rakib tuh, sama. Aku menunggangi akan kuda, hal keadaan kuda. Seolah-olah kan hal keadaan kuda, bukan hal keadaan kuda, hal keadaan kuda yang saya tunggangi. Nah, itu. Oh, Nah, itu maksudnya, bukan kuda secara sendiri. Yang menjadi kait pada amel lah itu tadi. Jadi musrajan, isim, masuk, menjelaskan perilaku tadi kan. Perilaku sahib, perilaku sahib. Kapan menjelaskan perilaku sahib? Ketika hasil makna amel. Menjelaskan faras ketika faras diikat dengan rakib tu. Nah, itu. Aku menunggangi akan kuda itu. Hal keadaan kuda. Kuda-kuda yang aku tunggangi. Nah, harus begitu. Itu yang diberi pelana. Nah, itulah oh. dia. Jadi Baru. mananya Ustaz? Diikat dengan amin. Ya, jadi sahib hal yang terikat dengan amel itulah yang dijelaskan oleh hal. Ya, bukan sahib yang lepas dari rakib itu enggak boleh lepas. Nah, itu tadi kata saya. Datanglah si Zaid, hal keadaan si Zaid. Sebenarnya nggak cukup hal keadaan si Zaid. Kalau kita udah paham cukup. Kalau kita belum paham, datanglah si Zaid. Hal keadaan si Zaid yang datang. Nah, itu yang menunggangi. Aku menunggangi akan kuda. Hal keadaan kuda yang aku tunggangi. Ya, dan contoh-contoh lain. Nah, itu. Walakitu Abdullahi rokiban. Hmm. Dan aku jumpai akan Abdullah hal keadaan Abdullah yang aku jumpai Hmm. itu berkendara. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Karena ini mufrad di sini rakibah. Ini bisa kita hal kepada Abdullah, bisa juga kepada tu. Aku temui akan si Abdullah hal keadaan aku. Ketika bertemu si Abdullah itu yang menunggangi kuda atau Oh, hal keadaan si Abdullah ketika aku temui itu yang menunggangi kuda. Ini contoh hal muhtamil. Ada kemungkinan hal kepada fa'il, ada kemungkinan hal kepada maf'ul. Siap nanti yang menjelaskan. Nah, misalkan kenyataan memang ketika kita melihat Abdullah, kita cerita ke orang, orang melihat si Abdullah lagi naik kuda, kita jalan kaki. Berarti hal kepada maf'ul. Kalau kita yang sedang naik kuda, Abdullah jalan kaki, berarti hal kepada fa'il. Biar enggak muhtamil, rakibah ini misalkan rakibah ini berarti hal kepada dua-duanya, hal kepada fa'il dan juga kepada maf'ul. Aku bertemu akan si Abdullah, hal keadaan aku dan si Abdullah. Rakibah ini yang berkuda keduanya. Nah, ini fa'abdu. Ah, fa'abdullah maf'ul laki itu kan. Nah, ini kita baca. Pak Abdullah maka adapun kalimat Abdullahi maf'ulu laki itu maf'ul laki warokiban dan adapun rokiban yahtamilu ayyakuna halan minat ta'i itu mengandung mencakup dia Itu bisa jadi mencakup juga boleh kan, bisa jadi. Ya, oh tamilu iya bisa jadilah bahwa bisa jadilah bahwa adalah rokiban itu hal minat ta'i dari ta wahia ta wahia dan ada buktinya nyata itu fa'il au min abdallahi atau gimana Ustaz?
Tah wada minatta atau hal dari Abdillah. atau ada eh, atau oleh Muhtamel lah atau bahwa ada ianya rakiban, itu hal dari Abdillah. gimana Ustaz? Min Abdillah atah wada minatta. Jadi amelnya bermula rakiban. Itu bisa jadilah bahwa ada ianya rakiban itu hal dari ta atau hal dari Abdillah. Nah, bahwa dan dianya Abdillah itu maf'ul. Itu yang saya ceritakan tadi. Ada dua kemungkinan bisa jadi kan. Secara zahir lafaz kita nggak tahu ini. Bisa dua-duanya. Kita nggak tahu ini. Rakiban hal kepada tu atau kepada adalah secara pasti baru kita tahu. Ya harus lihat faktanya kan. Fakta di lapangan. Atau siak kalamnya kalau ceritanya panjang. Nah, artinya beliau pengen bilang di sini. Ada hal dari fa'il, hal dari maf'ul. Kadang ada juga hal yang bisa jadi dari fa'il, bisa jadi dari maf'ul. Disingkat di sini. Kemudian tambahan bisa juga hal kepada khobar, bisa juga hal kepada mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, yang diperselisihkan hal kepada mubtada, itu yang diperselisihkan. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi hal kepada mudhof ilaih sama khobar Ustaz tidak tertulis. Nah, itu di sini. Kita lain ada tambahannya. Ini pokok aja. Nah, itu Ustaz. Mungkin ada di depan, tapi kayaknya nggak ada. Wa ma asbah dzalika dan apa yang menyerupai ianya ma akan ya minal amsilatil hali ini langsungnya Ustaz. Demikian dari Hal keadaan demikian. oh, hal keadaan demikian dari contoh-contoh ya, hal. Wa qad takunul halu jumlatan dan kadang-kadang adalah hal itu jumlah. Nahu ada demikian itu seperti ja'a zaidun wasyamsu tali'atun. Hmm. Datanglah si Zaid dan pakai kode hal keadaan juga. Ya, hal keadaan matahari Hal keadaan matahari, hal keadaan adapun matahari itu yang muncul ya. yang keluar yang terbit. Nah, ini kalau jumlah begini rada susah memaknai. Datanglah si Zaid. Nah, padahal atau dalam keadaan ketika si Zaid datang, dalam keadaan matahari itu terbit. Ya, kan? Datanglah si Zaid. Hal keadaan si Zaid ketika ia datang, matahari itu terbit. Jadi wasyamsu mubtada dan khabar pada hal nasab hal kepada Zaidun. Nah, itu. Tapi tidak dimanain kode mubtada khobar juga. Nah, boleh juga panjangan. Datanglah si Zaid. Dalam keadaan bermula matahari itu yang terbit. Nah, boleh. Nah, kalau itu mudah dipahami. Hmm. Eh, wow bisa tadi Ustadz artikan padahal. Ya, Sedangkan juga gimana? kalau sedangkan bisa juga. Boleh. Sedangkan dalam keadaan, padahal sama aja. Cuma di sini beliau pengen bilang kalau jumlah ismiyah yang jadi hal, dia harus disertai wow, salah satunya lah disebut wow hal. Nah, itu. Kalau fi'il madhi jadi hal nanti kadang disertai oleh qad, cuma beliau nggak bilang di sini guys. Nah, itu. Nah, itu. Kalau jumlah fi'liyah bebas, nggak pakai apa-apa dia langsung aja. Ja'a Zaidun yarkabu. Datanglah si Zaid yarkabu. Hal keadaan si Zaid itu yarkabu yang menunggangi ia. Boleh ya. Kalau jumlah ismiyah pakai waw, kadang pakai domer. Nah, itu. Kalau waw, Wal waw. wal wawu maka ada pun waw hari itu waw hal. Wasyamsu toliatun dan ada kalimat asyamsu toliatun mubtadaun wa khobarun itu mubtada dan khobar. Wal jumlatu fi mahalli nasbin dan ada jumlah pada mahal yang ada ia di jumlah naat atau hal Khobar. Berumlah jumlah itu pada mahal nasab.
Oh, khobar. Dan adapun jumlah tersebut pada mahal nasab itu pada mahal nasab Itu menjadi halun halun min zaidin itu hal dari zaid. Wahia dan adapun ianya jumlah jumlah fi kuwati kaulika. hmm, Apa kuat? kekuatan Kekuatan. pada kekuatan. Pada kekuatan ucapan ja'a zaidun muqarinan tulu isyamsi. Tulu Datanglah asyam. tulu asyamsi. Oh ya, hal. Jadi ja'a Zaidun wa syamsu thali'atun ini pada kekuatan, maknanya pada makna ja'a Zaidun muqarinan. Ini biar kelihatan halnya kan. Datanglah si Zaid dalam keadaan si Zaid, hal keadaan si Zaid datang muqarinan yang berbarengan ia akan terbitnya matahari kan. Nah itu. Ini baru sesuai dengan ta'rif kan. Hal itu isim, mansub. Jadi muqarinan nih kalau kita takwil kan jadi isim mansub. Kalau wa syamsu nggak kelihatan mansubnya. Mahal. Nah, begitu Ustaz. Wala yakunul halu illa nakiratan, tidak adalah hal itu kecuali itu nakirah. Yakni bermaksud dianya musannif annal hala bahwa hal la takunu itu tidak ada ianya hal illa nakiratan kecuali nakirah. Kama fil amthilati sabiqati sebagaimana yang ada ianya pada contoh-contoh yang lalu. Hmm. Wa qad ta'ti ma'rifatan, dan kadang-kadang datang ianya hal akan Hal keadaan ma'rifah. hal, Oh, ma'rifah. hal itu yang ma'rifah. Hal keadaan hal yang datang itu ma'rifah. Ya. Watu awwalu nakiratin, maka ditakwil yang akan dianya hal, dia ditakwil akan dianya ma'rifah dengan nakirah. Nah, huwa ada demikian itu seperti udkhulul udkhulul awwalu Awala. awwala udkhulul awwala. Kudukhulul awala fal awala. Ini contohnya. Langsung sampai sini contoh. Nah, Masuklah kamu hal keadaan satu, maka satu. Hal keadaan yang pertama, maka yang pertama. Nah, gitu. Udkhulul awala fal awala. Masuklah kamu hal keadaan kamu itu yang pertama, kemudian yang pertama. Nah, jadi udkhulu fi'il fa'il nih kan. Al awala hal kepada waw. Hal keadaan kamu yang masuk itu yang pertama, kemudian yang pertama. Berturut-turut ya. Awalah hal kepada fa'il, hal mansub dan nasab fathah. Fa'urataf al awala ataf pada awala. Cuma karena dia ma'rifah harus dirubah. Murad tabain atau murad tabin. Murad tabin. Masuklah kamu hal keadaan kamu itu yang tertib. Nah, itu dirubah. Ya. Terus wajtahada wajitahid fi'il amr. wajtahid Wahdaka. wahdat. Mananya tuh? Bersungguh-sungguhlah kamu sendiri kamu. Munfarida. Bersungguh-sungguhlah kamu hal keadaan kamu itu yang sendiri. Bersungguh-sungguhlah kamu hal keadaan kamu yang bersungguh-sungguh itu yang sendiri. Kamu harus bersungguh-sungguh sendiri. Gak perlu nunggu teman baru sungguh. Nah, wahdaka ini ma'rifah dengan mutaf. Itofah. Kita robah jadi munfarida. Nah itu jarang-jarang ma'rifah jadi hal. Memang kalau memang terdengar dari orang Arab berarti harus ditakwil. Kalau udkhulul awwal fal awwala, takwilnya murattibain. Ya, murattibina, murattibin. Jadi Jamak. Jamak kita takwil karena udah hulu nih kan. Wow, fa'il kan. Di jamak. Ya, murattibin.
bi'tu hadza yadan biadit. Mutaqabidaini ya. Itu tasniah itu. Aku jual akan ini dalam keadaan tangan dengan tangan. Artinya ijab kabul langsung. Ya. Mutaqabidaini jadinya saling serah terima. Bi'tuka hadza bikadza yadan biadit. Mutaqabidaini. Ya. Jadi yang menjadi halnya di situ mana Ustaz? Al awalah sahib halnya fa'il udhulu waw. Ya dan ya. Masuklah kamu, hal keadaan kamu yang masuk itu satu demi satu. Berarti kan tertib kalau satu demi satu, satu kemudian satu. Nah, itu tertib namanya. Oke. Wala yakunu illa ba'da tamamin kalam, dan tidak ada yang hal kecuali itu sabit sesudah sempurna kalam. Hmm, Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana yang ada yang nyama pada contoh-contoh yang terdahulu. Nah itu. Hal, sahib hal apa namanya? Hal ini sesudah sempurna kalam. Mana sudah sempurna kalam, hal itu bukan khobar. Hal itu bukan fa'il. Sesudah fi'il dapat fa'ilnya, dapat maf'ulnya. Sesudah mubtada dapat khobarnya, baru ada hal. Ya. Itu makna dia sudah sempurna kalam. Walaupun kadang-kadang didahulukan, nggak apa-apa. Yang penting dia bukan bagian dari kalam. Maknanya bukan bagian dari omdah. Bukan bagian dari rukun kalam. Rukun kalam itu mubtada khobar, fi'il, fa'il. Atau fi'il, fa'il, maf'ulnya fi'il tadi. Itu rukun kalam namanya futlah. Yang kita jadikan hal selain itu. Nah, itu. Jadi sesudah sempurna kalam maknanya dia berada dalam kalam yang sempurna. Nggak harus tertib. Ja'a Zaidun rakiban. Boleh aja ja'a rakiban Zaidun boleh. Yang penting rakiban bukan fa'il kah? Tapi rakiban hal. Karena ja'a sudah ada fa'ilnya Zaidun. Nah, mana sesudah sempurna kalam berada dalam kalam yang sempurna. Nah, itu. Oke, lanjut. waqad yajibu takdimul hali, Hmm, dan kadang-kadang wajiblah oleh terdahulu hal idza kana laha sadrul kalami, apabila adalah apabila ada baginya hal itu permulaan kalam, ya, ka asma'il istifhami, seperti sim istifham. ya, Nahwu ada demikian, seperti kaifa ja'a Zaidun. Kaifa ja'a Zaidun, bagaimana datang, eh, ini hal dulunya. ya. Dalam keadaan bagaimana si Zaid datang atau dalam keadaan bagaimana datanglah si Zaid? Kaifah hal kepada Zaidun. Cuma wajib didahulukan. Alhamdulillah kenapa? Karena kaifah isim saudara kalam namanya. Jadi apapun dia tetap harus berada di awal. Di awal kalam yang wajib berada di awal. Nggak boleh ja'a Zaidun kaifah kan? Mestinya kan ja'a Zaidun kaifah. Karena dia sadar kalam wajib berada di awal harus kaifah. Jadi ada kalimat isim-isim yang satu kalam. Ya, ada isim-isim yang wajib di awal. Seperti isim istifham, isim syarat. Isim syarat ya. Kayak man, ma, ayu kan. Ya, nah itu. Dia mesti di awal. Nah itu termasuk kam, kam istifham, kam khobariyah. Dia tetap wajib di awal. Aina kan. Isim istifham juga. Wajib di awal. Mau jadi apapun dia. Aina Zaidun. Nggak boleh Zaidun Aina kan. Aina taskunu. Nggak boleh taskunu Aina. Terus? Wa i'rabuhu, dan adapun i'rabnya,
contoh kaifa ismu istifhamin itu kaifa istifham mabniun alal fathi itu dimabnikan atas adanya kaifa dimabnikan atas apa atas kata fi mahalli nasbin itu pada mahal nasab alal hali eh, hal apa ini alal hali Hmm. Itu pada mahal nasab. itu pada mahal nasab Hmm. alal hali Yang ada ianya mahal nasab di atas hal. yang ada ianya mahal nasab atas hal eh, hal dari apa ini Ya. wajah zaidun fi'lun wa fa'ilun zaidun itu fi'il dan fa'il wala ya wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan dan Hmm. tidak adalah sahibnya hal ya, dan tidak adalah sahibnya hal itu kecuali itu ma'rifah. Ya. Gimana Ustaz? Tidak Tidak adalah ada. sahib. Tempat hal harus ma'rifah kan? Tidak adalah Oh, sahibnya hal, pemilik hal, tempat kita hal itu kecuali harus ma'rifah. Bagaimana pada contoh terdahulu, Zaid ma'rifah, Faras ma'rifah, Laqitu tu fa'il isim dhamir ma'rifah, Abdullah ma'rifah. Nah, itu. kalau kaidah sebelumnya Ustaz apa tadi? Gimana? Kaidah sebelumnya. Bukan kaidah, maksudnya amel. Kalau di belakang membahas amel. Siapa yang menasabkan hal? Kita lihat amel tempat hal, amel sahibnya siapa? Itulah yang menasabkan hal. Di sini sahib hal harus ma'rifah. Boleh juga kadang-kadang nakirah kalau ada beberapa ketentuan ya. Tapi secara umum tidak adalah sahib hal kecuali harus ma'rifah. Contoh di belakang ma'rifah semua. Al-awwala hal kepada wow, wow ini ma'rifah itu dhamir. Wahdaka hal kepada anta di dalam ijtihad ya. Ma'rifah juga ijtihad anta, anta ma'rifah itu dhamir. Oh, Semua yang itu contoh. wala yakunu hal illa nakiratan. Nah, hal mesti nakirah. Sahib hal mesti ma'rifah. Nah, itu ketentuan dasar. Tadi di atas hal mesti nakirah. Kalau ada ma'rifah harus dirubah jadi nakirah. Nah, sahib hal mesti ma'rifah. Bagaimana kalau sahib hal nakirah? Nah, kalau si ma'i nggak apa-apa. Kita dengar orang Arab mengatakannya nggak apa-apa. Yang penting jangan kita buat-buat. Nah, itu. Ini contohnya. Kama fil amsilati sabiqati sebagaimana yang ada pada contoh-contoh yang terdahulu ya. Wa qad ta'ti minan nakirati sima'an dan Hmm. kadang-kadang datang datang ianya hal sahib Hmm. hal ya Ustaz? Ya. Datang ianya sahib hal dari hal keadaan eh, sahib hal yang datang itu dari nakirah Hmm. simaan Nisbah si gimana ma'i. Didengarkan. Nis- Kadang-kadang datang ya nyaha, ya nyaha. Nah, dari isim nakirah. Hal keadaan hal atau nisbah si ma'i. Nah, secara didengarkan saja. Didengarkan penggunaan dari orang Arab. Sahib halnya nakirah bukan ma'rifah. Nah ini. wa minhu wa minhul hadis wa Sebahagian minhu darinya simai, kembali ke samaan. Sebahagian darinya simai, sahib hal itu nakirah. Itu. itu hadis sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan Hmm. eh, wa ra'ahu rijalun qiyaman Hmm. salat oleh Rasul salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan hal keadaan Rasulullah yang salat itu eh, yang duduk yang Ya. duduk wa ra'ahu dan salatlah di belakangnya Rasulullah rijalun oleh seorang laki-laki Oleh banyak laki-laki. oleh banyak laki-laki kiaman
hal keadaan eh, rijalun yang sholat Hmm. itu berdiri ya. Ya, itu kiaman hal kepada rajul rijal. Rijalun nakirah, nggak apa-apa. Nasimai yuhfadu wala yukasu. Cuma kita jaga aja, nggak boleh kita tambah-tambah. Kalau kita yang buat nggak boleh. Cuma kalau kita dengar orang Arab nggak apa-apa, tinggal ngikut aja. Ya itu. Kiaman. Maksudnya simai Ustaz, ini kiaman simai. Iya, nasimai kita pernah mendengar orang Arab menyebutkan begitu. Di sini khususnya Nabi. Kalau kita yang buat boleh nggak? Nggak boleh. Jadi cuma ini aja contohnya. Atau ada contoh-contoh lain misalkan yang simak. Yang penting jangan kita yang memulai membuat sahib hal nakirah. Nggak boleh. Cuma nasimai dia yuhfadu wala yukasu. Kita jaga aja. Kita pelihara yang sudah ada. Wala yukasu. Nggak boleh dicontoh-contohkan yang lain. Nah, Kiaman maka ada kiaman halun rijalin hal hal dari apa dari rijal wahwa dan ada kiaman nakirotan nakirotun hmm, wahwa dan ada dianya kiaman hmm, itu yuhfazu dihafalkan akan kiaman wala yuqas alaihi dan tidak dikiaskan atasnya kiaman hmm. Yuhfadu dipelihara. Ya. dipelihara. Nah, Ya, nggak boleh dikiaskan. Maknanya nggak boleh kita pengen suka-suka kita. Sahib hal itu nakirah. Nggak boleh. Nah, jadi yang sudah ada aja Ustaz. ya, yang sudah ada aja. Nah, Waqad yakunu sahibuha nakiratan kiasan. hmm, Dan kadang-kadang adalah sohibnya hal itu nakiroh isbah kias. ya, Bimusawwigin minal musawwigotil madkurati bitakawalat. Musawwig apa? hal yang ada ianya nakirah bimusawik dengan sesuatu yang membolehkan dengan alasan. Ya, bimusawirin dengan satu alasan. Alasan aja maknanya. Musawik sesuatu yang membolehkan alasan. Kadang-kadang adalah sahib hal itu nakirah karena nisbah kias. Nakirah-nakirah yang ada ia bimusawi dengan satu alasan minal musawirat dari banyak alasan. Al-Madzukurati yang disebutkan akan banyak alasan dalam kitab yang mutawalat panjang-panjang. Nah, boleh juga kita kias, maknanya kita yang membuat ya. Sahib hal boleh nakirah. Boleh sahib hal nakirah. Tapi bila ada salah satu ketentuan dari banyak ketentuan yang disebutkan dalam kitab mutawalat. Salah satunya, kita robah susunannya. Hal mestinya, sahib hal mestinya kan dahulu. Kita balik dia, kita takhirkan. Kita duluankan halnya. Itu boleh nanti. Sama kayak mubtada juga. Mubtada kan ma'rifah. Kalau nakirah kita takhirkan kan. Boleh. Nah, sahib hal mestinya ma'rifah. Oh ada sahib hal nakirah. Boleh. Tapi kita takhirkan ke belakang. Ke depan. Kita duluankan hal. Sering ketemu. Nah, dalam dalam Quran misalkan. Karena terlalu seringnya hampir lupa kita contohnya. Ya, biasanya jar majrur didahulukan. Boleh. Sawik. Atau misalkan. Nah, nakirah itu umum misal. Mana contoh? Hmm. Dan saya cari dulu contoh. Nggak ada contohnya. Nah itu. Jadi musawik sama seperti musawik pada mubtada juga. Mubtada harus ma'rifah. Boleh nakirah kalau ada salah satu alasannya. Seperti mubtadanya umum, lafaz umum atau mengandung doa atau ditakhirkan. Sama sahib hal juga begitu. Sahib hal harus ma'rifah. Kalau nakirah boleh, boleh. Kalau ada musawik seperti di hal didahulukan, sahibnya ditakhirkan. Nah, hmm. Dan Intinya kerjaan.
Oke. Laki itu rajulan, laki itu indaka rajulan. Ya, boleh. Laki itu indaka rajulan. Ya, aku telah menemui akan laki-laki. Hal akan laki-laki di sisimu misal bisa. Ya, laki itu indaka rajulan. Laki itu rajulan indaka. Nah, itu indaka mestinya kan naat kepada rajulannya. Sibul jumlah sesudah nakirah naat. Kalau kita balik jadi hal tuh. Indaka hal kepada rajulan yang ditakhirkan. Gimana? Eh, Apa Oke, yang Ustaz. perlu Tauik, dibahas? tauiknya tadi alasan. Hmm. Satu musawik. Musawik itu arti dasarnya sara, musawirun, yang meluluskan. Dengan yang meluluskan. Yang meloloskan. Yang meloloskan nakirah jadi sahib hal. Satu alasan, satu yang pelolos dari banyak pelolos. Saya memaknainya satu alasan dari banyak alasan. Artinya, sahib hal marifah. Boleh sahib hal nakirah bila ada alasan-alasan yang membolehkannya. Satu aja cukup. Satu alasan dari sekian banyak alasan yang membolehkan. Sama seperti alasan nakirah jadi mubtada. Nah, cuma saya nggak dibahas di sini kan. Karena sih muktasar dan dibahas dalam tawalat, dalam tamimah mungkin. Ustaz. Nah, begitu. Hmm, oke, aman Ustaz. Lanjutkan. Tamyiz. Lanjut aja. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tamyizi ada bunyinya itu bab tamyiz. At-tamyizu ada tamyiz. Huwa dianya tamyiz itu dianya tamyiz itu al-ismul mansubu isim yang dinasabkan dinasabkan dari isim al-mufassiru yang yang menafsirkan akan dia isim lima imbahama bagi mama menafsirkan bagi apa bagi mama yang belum jelas dia nama minat jelas dari apa minat zawati dari zat wa nasibuhu ma qablahu min fi'lin dan adapun yang menasabkannya tamyiz itu ma yang ada ianya ma sebelumnya tamyiz min fi'lin dari fi'il min fi'lin gimana tuh Hal kepada ma kepada domir qablah. hal eh, hal keadaan Hal kepada ma aja. Hal keadaan ma bermula yang menasabkannya tamnyet itu ma. Yang ada ianya ma sebelumnya tamnyet. Hal keadaan ma. Apa itu? Fi'il atau adadin atau bilangan atau miqdarin atau ukuran. Ya, hal sebagaimana keadaan ya. Coba. hal keadaan ma dari itu dari fi'il au adadin atau bilangan au qadarin atau ukuran kama saya minal amsilati sebagaimana yang akan eh, yang akan jelas dia nyama jelas dari apa dari contoh-contoh Nah, itu. Jadi tamnyet isim mansub. Isim dia. Jamet biasanya kan. Isim jamet. Beda dengan hal-hal isim. Biasanya mustaq dia. Isim fa'il, isim maf'ul. Kalau tamyiz itu isim, isim jamek. Isim mansub. Dia punya faedah menjelaskan zat yang tidak jelas. Ada izin sesuatu yang tidak jelas. Gimana? pengertian antara jamin dan mustaq. Nah, kalau mustaq itu ada pengambilannya dia. Ada kata dasarnya. Kalau jamet nggak ada. Memang dari lahir sudah seperti itu. Kayak masdar itu jamet. Ya. Misalkan dinding. Nah, itu isim jamet. Ya. Nggak diambil dari apa-apa. Nggak ada fiilnya. Jidarun, baitun, rumah.
asadun, singa itu jamin. Ya, nak jatuh, Con- nak sapi. Contoh untuk yang bukan jamid apa? Simpail, semaful, nasirun, mansurun, hamidun, mahmudun. Itu mustaq namanya. Ada Musdak, pengambilannya. makna Mustaq dasar musdak ada bahan. pengambilannya. Kayak simpail. Simpail diambil dari kata apa? Dari fi'il mudhari' kah? Simpail diambil dari fi'il mudhari'. Fi'il amar diambil dari fi'il mudhari'. Yang itu aturannya. Yes. Nah, jadi ada tempat pengambilannya. Disebut mustaq. Oh, Jamin itu beku. Nggak diambil dari mana-mana. Dijamin beku, jumud. Ya. Dan bermula yang menasabkannya tamyin itu mah yang ada ya mah sebelumnya tamyin. Jadi tamyin itu dinasabkan oleh kalimat sebelumnya bisa fi'il. Nah, kalau yang nggak jelas itu fi'il berarti tamyin dinasabkan oleh fi'il. Kalau yang nggak jelas di belakangnya angka, tamyin dinasabkan oleh angka yang tidak jelas. Atau ukuran, aku telah membeli sekarung. Apanya sekarung? Beras. Nah, itu beras tamyin dinasabkan oleh sekarung karena yang tidak jelas sekarung. Jadi yang tidak jelas itulah yang akan menasabkan tamnya. Yang tidak jelas namanya sesuatu yang mubham. Ya. Nah, jadi yang tidak jelas itu bisa fiil, bisa angka, bisa ukuran tertentu. Ukuran berat, ukuran panjang, ukuran sukatan. Bagaimana mah yang akan zahir ianya mah dari contoh. Ya, itu. Nah, itu. Ini ini bahasa singkatnya ini tamyiz mufrad nih. Kalau tamyiz angka, tamyiz ukuran itu tamyiz mufrad namanya. Aku telah membeli 20. Apanya 20? Nah, 20. Jadi 20 yang nggak jelas. Zat 20. Oh, 20 ekor sapi misalnya. Tamnya zat namanya. Artinya yang nggak jelas 20 itu sendiri. Bukan 20 yang dibeli, bukan. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Anak sapi. Kalau membeli, jelas membeli. Karena orang paham membeli itu apa. Bukan 20 yang aku beli yang nggak jelas. 20-nya yang nggak jelasnya. Tamnya zat. Ada tamnya nisbah nanti. Wa waqad yakunu mubayyinan lima khafiya minan nisabi. Kadang-kadang ada ianya tamnyet itu mubayyinan menjelaskan bagi sesuatu khafiya yang tersembunyi ianya sesuatu minan nisab dari nisbah nisab jamak nisbatun. Ada ianya tamnyet itu menjelaskan bagi sesuatu yang tersembunyi ianya sesuatu dari nisbah dari hubungan. Kadang tamnyet itu fungsinya menjelaskan hubungan yang tidak jelas. Hubungan fa'il dan fi'il yang tidak jelas. Hubungan naib fa'il dan fi'il yang tidak jelas. Hubungan mubtada khobar yang belum jelas perlu dijelaskan oleh tamnya. Kama sayat tadihu sebagaimana nama yang akan jelas ianya mah bil amsilati ayatan dengan contoh-contoh itu. Nah, ini namanya tamnya nisbah. Apa nisbah? Hubungan fi'il fa'il, hubungan mubtada khobar. Sebut nisbah. Makanya disebut tamnya nisbah. Nahu kaulika seperti perkataanmu tasobbaba Zaidun terpancarlah oleh si Zaid terpancarlah tubuh si Zaid. Nah ini yang nggak jelas ini yang terpancar ini karena ada banyak kemungkinan. Tasobbaba maknanya terpancar-pancar. Terpancarlah oleh si Zaid. Ini orang bertanya apanya terpancar? Darahkah yang terpancar di tubuh si Zaid? Keringatkah atau apa? Jadi hubungan Zaidun dengan tasabbaba, hubungan fa'il dan fi'il namanya nisbah. Nah, hubungan inilah yang tidak jelas. Perlu ada tamnya. Nah, arokan. Terpancarlah tubuh si Zaid. Apanya yang terpancar di tubuh si Zaid? Arokan, keringat. Arokan tamnyet nisbah. Tamnyet hubungan Zaid dengan tasobbab. Jadi bukan Zaidon yang tidak jelas. Zaidon jelas orang. Tasobbaba juga jelas. Arti tasobbaba dia muncrat, terpancar. Yang nggak jelas, yang terpancar di tubuh si Zaid. Nah, itulah nisbah. Ya, itu. makanya Arafan dan Islah. Tamnyet. Nah, itu tamnyet nisbah.
Nah, kalau yang nggak jelas satu angka, nanti tamyiz za. Tapi nanti nggak ada di sini kayaknya. Tapi ada di depan. Nah itu. Lanjut Ustaz. Pada baba. Tasabbaba maka ada pun tasabbaba fi'lun madin itu tadi. Wa zaidun dan ada pun zaidun fa'ilun itu fa'il. Wa arqan dan ada pun arqan tamyizun tamyiz mansubun itu, itu tamyiz Itu mansubun masuk. itu akan arqan dengan apa dinasobkan dengan sifat hadis zahirati dengan fathah yang fathah eh, Dengan fi apa ini dinasabkan? oh kenapa dengan apa dinasobkan fil 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 fi'li qablahu dengan fi'il yang ada yang fi'il sebelumnya zaidun. Arokan. Arokan. Sebelumnya arokan. Jadi pertanyaannya arokan siapa yang menasabkan? Yang itu arokan masuk. Dia masuk harus ada amelnya. Oh yang menasabkan arokan tasobaba. Jadi ini tasobaba merafakkan fa'il menasabkan tamyiz. Nah, itu. Bahwa dan adapun dianya Arokan adapun dianya arokon mubayyinun itu menjelaskan akan dianya arokon menjelaskan apa lima itu apa bagi apa sesuatu yang belum jelas dari nama minan nisbati dari nisbah wa in wa inna nisbatat nisbatat tasabbabi ila tasabbubi. gimana Ustaz? Tasabbub masdar. Tasabbubi Hmm. fa inna nisbatat tasabbubi ila zaidin tahtamilu an takuna min jihatil arab atau ghairihi. Maka bahwa sungguhnya nisbah tasabbub kepada Zaid itu mengandung ya Ustaz. Bisa jadilah, bisa Bisa jadilah jadi bahwa bisa jadilah bahwa ada dianya nisbah dari sisi keringat atau selainnya keringat. nah itu tadi kan yang saya jelaskan. Jadi di sini bahwa dianya arkan itu menjelaskan bagi sesuatu yang belum jelas dari nisbah. Jadi hubungan arokan, hubungan zaid dan tasabbaba. Kenapa yang belum jelas? Karena fata alif. Fa inna nisbat tasabbub karena hubungan tasabbub kepada zaid, hubungan tasabbub kepada zaid itu bisa jadi ada ianya hubungan dari segi keringat, keringat yang terpancar atau lainnya keringat, air dan seterusnya. Hanya perlu kepada penjelas. Wakada qauluhu dan sabit seperti demikian itu ucapan yang unik watafaqqa bakrun syahman Hmm. Penuhlah si bakar, penuhlah badan si bakar. Penuh dengan apa? Nah, kan bisa jadi kan penuh air atau penuh apa? Syahman, lemak, penuh lemak. Tafaqqa bakrun, penuhlah si bakar. Penuh apanya? Si bakar, penuh lemak, syahman, lemak. Nah, jadi hubungan bakrun dengan tafaqqa ini nggak jelas ini, mubham. Sehingga perlu penjelasan. Penuhlah badan si bakar. Bisa jadi penuh si bakar, penuh perutnya kan dengan air atau penuh kantongnya kan dengan duit. Oh, penuh lemaknya. Syahman, gapah. Toba Muhammadun nausan, baguslah Muhammad. Tayyiblah Muhammad, baguslah Muhammad. Apanya yang bagus dari diri Muhammad? Bisa akhlaknya, bisa jiwanya, bisa mobilnya kadang. Nah, kan? Oh, ternyata jiwanya. Toba Muhammadun nausan. Sehingga perlu kepada tamyiz. Jadi nafsan ini tamyiz menjelaskan hubungan toba dan Muhammadun. Hubungan tafakka'a dan bakrun. Disebutlah tamyiz nisbah. Atau bahasa mudahnya, bahasa lainnya, tamyiz yang menjelaskan jumlah. Ada jumlah yang tidak jelas. Sehingga perlu dijelaskan.
Ah, itu. Terus Jadi masuk kan juga Ustaz tamyiz nisbah ini. Ya, gimana? nafsan dan syahman tamyiz nisbah semua. Iya, karena yang nggak jelas bukan Muhammad, bukan Bakar, tapi Bakar ketika digabung dengan Tafakka'a. Muhammadun ketika dihubungkan dengan Toba, itu yang tidak jelas. Makanya dia jumlah kan, jumlah fi'il fa'il. Nah, tamyiz jumlah ya, tamyiz yang menjelaskan jumlah. Kalau tamyiz zat, tamyiz yang menjelaskan mufrad. Nah, itu. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak dari engkau. Saya lebih banyak dari engkau. Jadi yang nggak jelas hubungan saya dan lebih banyak. Hubungan mubtada khobar. Ana aksaru minka. Saya itu lebih banyak dari kamu. Apanya yang lebih banyak? Malan, harta. Nah, baru jelas ya. Harta saya lebih banyak dari harta kamu. Nah, itu tamyiz yang menjelaskan jumlah yang mubaham. Sebutlah tamyiz, tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah juga boleh. Kode maknanya bebas, apa-apa juga boleh. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus dari Muhammad? Nah, kita sebut begitu kan? Karena dia yang mubham jumlah. Apanya yang bagus dari Muhammad? Nafsan, jiwanya. Nah, Kullun minat tamyizaini fihima mubayyinun lima imbahama minan nisbat. Kita ada ya. ya, Adapun tiap-tiap dari dua tamyiz fihima pada keduanya, dua contoh. kedua Muhammad dan Muhammad, mubayyinun itu menjelaskan akan dianya tiap-tiap lima bagi mama yang jelas dia nama belum jelas dari apa dari apa. Hmm. Wa kullun minat tarkibaini wa kullun minat tarkibaini Hmm. dan adapun tiap-tiap dari dua yang yang apa? Yang Dari dua murakkab susunan di atas. Dua susunan. Tafakka Abaklon dan Toba Muhammad. dari dua susunan fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Oh. Wa syahman fil awwali tamyiz dan ada syahman pada contoh yang pertama tamyiz. Wa kada nafsan dan eh, dan demikian pula nafsan Hmm. pada contoh yang kedua. Ya. Nah itu. Syahmat tamnya, nafsan tamnya. Nah itu tamnya jumlah namanya kan. Nah, ini baru tamnya mufrad. Secara itu. Wa ishtaraitu 20 gulaman dan saya beli akan 20 apa apa 20 gulaman eh, kuda. Ya. Ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun ataupun ishtaraitu itu fi'il dan fa'il wa isyrina wa isyrina maf'ulun bihi dan isyrina itu maf'ul bihi mansubun bil ya'i itu dinasabkan maf'ul dengan ya li'annahu karena bahasa maf'ul isyrina mulhaqun bi jam'il mudzakkar salimi itu dihubungkan apabila isyrina dengan apa kan dengan jamak salim wa gulaman dan adapun gulaman tamyizun li isyrina itu tamyiz bagi apa bagi isyrina li ibhamiha li di solahi di solahi silahiyatiha li kulli ma'dudin maknanya Ustaz. Nah, ulaman itu tamyiz bagi isyrina. Kenapa tamyiz bagi isyrina? Karena mubhamnya. Karena belum jelasnya isyrina. Kenapa belum jelas? Karena solahiyatiha. Karena patutnya isyrina. Patut bagi apa? Bagi setiap bilangan. Setiap yang dihitung. 20. Saya telah membeli 20. 20 ini bisa apa aja? Setiap benda yang dihitung boleh. 20 mobil, 20 kerbau, 20 kambing. Jadi banyak banget kemungkinan 20. Nah, makanya dia mubham.
ukurannya mubham, jenisnya mubham. Karena itu perlu tamyiz. Begitu disebutkan ghulaman, hilang mubhamnya. Jadi ghulaman ini menjelaskan isyrina yang tidak jelas. Berarti ghulaman dinasabkan oleh isyrina. Nah, itu. Wa nasibut tamyizi isyrina dan bermula yang menasabkan tamyiz di sini tadi itu lafaz isyrina langsung. Jadi secara umum angka 11 sampai 99 dia menasabkan tamyiz. Angka 11 sampai 99. Itu kalau angka. 11, 12, 13 kita tertib aja hitung sampai 99. Itu di depannya mesti ada isim nakirah yang jadi tamyiz. Nah, itu. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Ah, dan aku memiliki 90. Hmm. Apanya 90? Nak jatah, anak sapi. Na'jatan anak sapi. Ya. Wa malaktu fi'lun wa fa'ilun dan adapun malaktu itu fi'il dan fa'il. Wa tis'ina dan adapun tis'ina maf'ul bih mansubun dinasabkan akan ina dengan apa dinasabkan tidak dengan ya. Li'annahu mulhaqun bijam hari. Karena bahwa sesungguhnya tis'ina itu dihubungkan akan tis'ina dengan apa dihubungkan dengan jamak mudzakkar. Wa najatan dan najatan tamyizun li tis'ina itu tamyiz bagi apa bagi tis'ina. Mansubun bi itu dinasabkan akan dianya najatan dengannya tis'ina kama taqaddama fi isyrina sebagaimana yang terdahulu ianya ma terdahulu pada apa pada isyrina. Hmm. Wa Zaidun akramu minka aban dan Hmm. adapun Zaid itu lebih mulia dari kamu nisbah ya Ustaz? Ya, apanya juga boleh. Apanya yang lebih mulia? Bapaknya. Apa tamyizat. Enggak, ini tamyiz nisbah Oh, lagi nih. Hubungan Zaidun dan akramu yang enggak jelas. Zaid lebih mulia. Mulia itu ada banyak sisi kan. Nah, lebih lebih mulia, lebih lebih terhormat lah. Zaid itu lebih terhormat. Apanya yang terhormat? Ya, apa status sosialnya, apa pangkatnya, jabatannya, apa nasabnya, ini nasabnya, ayahnya. Jadi ini tamyiz namanya. Yang jelas bukan Zaid, yang mubham bukan Zaid, yang mubham bukan akroma, tapi si Zaid dihubungkan dengan akroma. Nah, itu. Itulah tamyiz nisbah. Nih, Zaidun mubtadaun. Zaidun mubtadaun atau Zaid itu mubtada. Wa akramu khabaruhu dan adapun akramu itu khabarnya mubtada. Zaidun. Wa minka jarun wa majrur dan minka itu jar dan majrur ta'allaq ta'allaq di akramu itu yang muta'allaq akan dianya jar majrur tidak akan dijaga dengan akramu. Wa aban dan adapun aban tamyizun tamyiz mansubun itu dinasabkan akan aban dengan apa dinasabkan di akram dengan akram mah mah muhaw mahulun muhawwalun Awal muhawwalun anil mubtada'i yang dirubah akan dianya abad. itu dirubahkan akan dianya aban dari mubtada Hmm, bukan dipalingkan ya ya, sama aja. sama. Dipalingkan, dirubah sama ya. Wal aslu Abu Zaidin akramu minka Hmm, dan adapun asalnya contoh itu Abu Zaidin adapun bapaknya Zaid akramu minka itu lebih ya eh, butuh domir juga ini akramu minka itu lebih ya, ya, ya. ya. Bapak Zaid itu lebih mulia ayahnya bapak. Itu lebih mulia ianya bapak dari kamu. Hmm. Jadi beliau Eh, pengen bilang di sini, tamnya jumlah itu kadang-kadang memang asalnya seperti itu. Kadang-kadang dia dirubah
dari susunan asal, dirubah susunan agar terjadi mubham, biar menarik perhatian orang. Ada yang seperti itu. Ada yang muhawal, ada yang gairu muhawal. Mana muhawal, ada yang dirubah dari dasar yang berbeda, ada yang dari lahirnya sudah seperti itu susunannya kan. Nah, ini Zaidun akramu minka ini termasuk tamnyet yang dipalingkan atau dirubah dari asalnya mubtada. Tamnyet asalnya mubtada, aban asalnya mubtada. Kalau aslu bermula asal Abu Zaidin akramu minka. Bermula bapak si Zaid itu lebih mulia ayahnya bapak dari kamu. Fahuwilat tarkibu. Kemudian dirubah akan susunannya. Dirubah akan susunannya. Wakilah dan dikatakan Zaidun akramu minka. Jadi abunya dihilangkan. Abu Zaidin. Zaidin mudhaf ilaih. Dihilangkan mudhaf, mudhaf ilaih digeser pada tempat mudhaf. Jadi marfu kan. Zaidun akramu. Si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Jadi nggak jadi mubham. Kalau dari awal bapak si Zaid lebih mulia. Langsung orang paham. Sekarang dirubah. Si Zaid itu lebih mulia. Sehingga orang perlu bertanya, apanya yang lebih mulia? Apakah si Zaidnya atau bapaknya? Zaidun akramu minka. Ya. Maksudnya supaya menarik perhatian Ustaz? Gimana? Maksudnya dirubah supaya menarik perhatian. Nah, contoh misalkan Toba nafsu Muhammadin. Orang begitu dengar, baguslah jiwa. Orang langsung paham kan? Nggak membuat orang penasaran. Kadang orang nggak fokus mendengar. Ini kayak film, kayak sinetron. Dia selalu di akhir sinetron membuat kita harus apa namanya? Menanti-nanti episode selanjutnya. Apa maksudnya? Kan penasaran itu. Nanti momen. Penasaran. Begitu juga tamnyet. Kalau toba nafsu, toba akhlaku Muhammadin. Baguslah akhlak Muhammad. Jadi orang ketika mendengar langsung paham. Tapi kalau toba Muhammadun, baguslah Muhammad. Orang sebelum selesai masih penasaran, apanya sih yang bagus? Nah, timbul tanda tanya kan? Sehingga pendengar itu dia lebih fokus mendengarkan dari orang yang berbicara. Nah, itu salah satu fungsi tamnya. Jadi pada saat itu dirubah supaya membuat orang penasaran. Pada saat itu butuh tamyiz. Ya, agar orang lebih perhatian kepada pembicara. Kayak tadi kan, tasobbaba Zaidun. Terpancar-pancarlah tubuh si Zaid. Kalau sampai di situ doang orang kebingungan, ya apanya ya yang keluar dari tubuh si Zaid ya? Darah kah? Keringat kah? Atau apa? Kan orang penasaran tuh. Sehingga orang menanti-nanti satu kalimat lagi penjelasnya. Nah, itulah tamnya. Tapi kalau langsung tafakka'a tasobbaba aroku. Keluarlah oleh keringat. Itu udah biasa. Keringat si Zaid. Semua orang juga keluar keringat. Nah, itu maksudnya. Mana ada? Tapi Ah, gimana? justru skillnya tamyiz malah membingungkan. Enggak bingung. Justru Maksudnya, itulah uslub maksudnya, Arab. maksudnya jadi muskil belajar. Hmm. Kalau udah biasa nggak muskil lagi. Nah itu. Jadi asalnya Abu Zaidin akramu minka, fahu ila tarkib, maka dirubah akan susunan dan dikatakan Zaidun akramu minka. Begitu dirubah susunan, fahasola ibhamu, maka terjadilah oleh kemubahaman. Memang sengaja dibuat mubaham, maka terjadilah ketidakjelasan kan? Fahasola ibhamun, maka terjadilah oleh kemubahaman, ketidakjelasan fi nisbatil ikramiyati ilaihi pada hubungan kemuliaan kepadanya si Zaid. Si Zaid mulia, sehingga harus ditanyakan mulia dari segi apa. Kalau tadi bapak si Zaid langsung mulia. Begitu dirubah, nah, terjadilah kemubahaman ketidakjelasan pada hubungan ikram kepada Zaid. Min ayyi jihatin. Hal keadaan nisbah, hal keadaan hubungan ikram itu dari segi sisi mana? Kaji abid tamnyid, maka didatangkan dengan tamnyid libayani zalikal ibham untuk menjelaskan kemubahaman tadi. Sama seperti toba nafsu Muhammadin. Toba nafsu Muhammadin. Toba nafsu Muhammadin. Toba dibuang nafsu. Muhammadin digeser pada posisi nafsu. Toba Muhammadun. Nafsan. Nah, baguslah jiwa. Baguslah akhlak Muhammad. Aman. Gak mubaham. Oh, baguslah Muhammad. Jiwanya dihilangkan.
Sehingga mengandung kemungkinan segi apa bagusnya. Oh, segi jiwa. Nah, itu. Tinggal dirubah susunan dikit. Nah, apa titik dulu Ustaz? Kalau kelamaan Ustaz nanti juga kurang semangat ya. Ya, gimana gimana? Nah, memang ini dari hal ke atas agak kurang paham itu. Nah, ntar mutalaah lagi yang ini ntar nanya lagi apa yang mau paham ya. Dikumpulin aja pertanyaan yang berkaitan dengan hal dan tamnya. Besok kita bahas insya Allah. Nah, begitu Ustaz. Ya, Ah, kumpulin banyak soalnya. Gimana? tentang istisna, apalagi tentang istisna itu belum terlalu paham. Oh ya, makanya kalau belum paham nanti berarti kita ngaji agak ketat nanti sampai paham. Kalau belum paham jangan dilanjut dulu. Nah, sampai Ya, paham. bagusnya kalau habis khatam diulang atau gimana, Ustaz? eh boleh aja, tapi sebenarnya saya kira nggak perlu diulang lagi. Langsung cari kitab lain yang lebih keras lagi dari ini kan, yang Oh, lebih pembahasan lebih dalam. bukan bukan lanjutan, tapi kayak penjelasan lain seperti buat tanya gitu. Ya, yang lebih mendalam kah, lebih lebar kah. Ya, ya mungkin itu Jarumiyah akan banyak syarah banyak banget syarah. Mungkin ada 20-30-an syarah. Tinggal pilih salah satu kan yang di atas Muhtasar Jiddah. Bisa Tuhfatus Saniyah, bisa Mutamimah juga. Ya, banyak caranya. Emang yang umum itu doang kan. Bisa Syekh Khalid, Syekh Khalid Azhari. Nanti tinggal kita lihat-lihat dulu apa yang paling keren, yang paling cocok lah. Tapi kalau Mutami Ustaz kayaknya agak susah, Apa? Susah? susah. Kalau Mutami Berarti ya itu yang susah justru yang susah yang perlu digaji kan. Yang udah mestinya nggak perlu digaji. Nah, yang susah. kayak kayak ah, kalau saya simak-simak dari video Ustaz, teks-teksnya Mutami itu kayak antara kita Fathul Qorib dan Fathul Muin. Hmm. Ya itu perlu saya baca ulang mungkin. Mungkin kalau saya sendiri malas baca ulang. Mungkin kalau Ustaz nanti mau baca Tamimah, ini saya temani kan. Kita baca serius insya Allah. Kita lihat-lihat ke kawakibnya juga yang penting-penting yang ada definisinya. Nah, insya Allah. Kalau saya sendiri bukan malas. Kalau khusus dari awal kan ini Ustaz. Nah, banyak banget kitab lain yang harus dibaca. Kita fikih, kitab ini kan. Nah, itu saya baca juga sambilan. Kadang nggak saya rekam, saya baca sendiri. Saya setiap hari baca kitab Nahu, kitab apapun saya baca. Kalau enggak saya lupa juga, Ustaz. Saya udah tua kadang-kadang. Nggak lupa kita yang dulu dari pelajari lupa lagi, lupa lagi. Nah, itu. Kalau kalau metode di pondok itu Ustaz, eh, pokoknya metodenya itu mengulang terus. Setiap ngaji beda-beda kitab. Teman ada yang bacanya kitab riwayat Bukhari, saya misalkan baca Muslim, ada juga yang baca Bukhari. Jadi tetap mendengarkan yang bacanya kitab lain. Walaupun kita sudah lewat itu. Iya, enggak di pondok saya dulu enggak ada metode. Metodenya keikhlasan masing-masing ya, enggak ketat peraturannya enggak terlalu. Yang mau belajar belajar, enggak mau terserah. Jadi pakai model apa namanya ya? Ya serius-serius lah. Kalau kita rajin, insya Allah dapat. Nah, paling paling kurang pelajaran yang di kelas kita ulang ya. Sebelum tidur kita ulang sekali dua kali. Kayak metode ta'lim ta'lim lah. Ya, Pelajaran yang ke belakang pun kita ulang. Manfaatnya apa? Paling kurang kita ingat mufradatnya kan. Kita baca sepintas. Nah, kita oh baca-baca. jadi paling minimal bisa hafal produknya aja dulu. Iya, paling kurang setiap kitab yang sudah kita ngaji, yang ketemu mufradat di dalamnya, mestinya kita ingat. Walaupun Untuk salah. ah, untuk mengingatnya ya dengan mengulang-ulang kan, mengulang maknanya sepintas. Ada irab-irab yang kita nggak tahu, kita cari muskilnya. Nah, itu manfaat mengulang. Tapi kan kadang juga kalau buka kitab Ustaz, biasa Gimana gimana? kalau kalau buka kitab sendiri kan biasa juga pusing sendiri, bingung sendiri gitu. Kalau bingung jangan dibiarkan, langsung dilewati yang bingung, yang nggak paham ditandain. Nah, baru kita nanya ke teman, nanya ke guru. Jangan mentok gara-gara kita nggak paham, fokus di situ. Ya, timbul malas kita. Saya begitu, Ustaz. Kalau baca kitab ada yang nggak paham,
Udah saya lewatin aja, biarin kita tandain. Besok kita ulang lagi jadi paham. Kalau enggak, seminggu lagi kita ulang paham. Kadang-kadang sambil duduk, keingat sendiri. Oh, begini maksudnya. Paham sendiri, Ustaz. Penting jangan gara-gara ada satu dua kata yang kita nggak paham, jadi menghambat untuk melanjutkan. Jangan. Biarin aja. Nanti kita ulang lagi bulan depan. Oh, iya, paham. Ada yang setahun kemudian kita baru paham, Ustaz. Nah, itu. Jadi santai aja. Karena nggak mungkin juga kita tahu semuanya, kan. Jadi satu dua baris yang kita nggak paham jangan menjadi penghambat. Biarin aja. Gitu. Kayak kita baca buku bahasa Indonesia kan ada istilah-istilah yang kita nggak paham. Nah, ya udah biarin. Nah, itu. Nggak mesti harus setiap per kalimatnya kita paham. Ya susah lah. Ya, orang Arab juga belum tentu paham. Gitu. Paling kita catat kalau kita rajin mencatat. Ada buku satu catatan. Ini kitab pulan, halaman pulan, baris sekian saya nggak paham nih kan. Nah, jadi PR itu. Kalau kita ketemu-ketemu teman senior atau ketemu-ketemu guru, paling kurang ada bahan pertanyaan ya. Ini saya nggak paham di kitab pulan, baris pulan, ini ibaratnya. Ah, sambil duduk-duduk aja kita udah paham. Jadi ada bahan. Gitu, Ustaz. Dikumpulin. Ada catatan khusus. Nah, itulah dalam kitab ta'lim nggak disebut santri sehingga di kantongnya selalu ada pulpen dan buku. Nah, kan? Masya Allah. Itu Ustaz. Allah a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillah.